Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam Siniar Alsen, podcastnya anak-anak Alsen. Baik, hari ini kita akan berbincang dengan salah satu murid berprestasi dari Alsen dalam ajang OSA. Tapi sebelumnya kita bumper dulu ya. OSA atau Olimpiade Sains Al-Azhar merupakan gelaran bergengsi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Direktorat Dikdasmen Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar Jakarta. Ajang OSA menjadi tempat delegasi dari masing-masing sekolah Al-Azhar baik tingkat SMP maupun tingkat SMA. Di tahun 2021 ini, OSA sudah terselenggara sebanyak 13 kali. Nah, OSA ke-13 atau OSA yang terakhir ini agak berbeda ya pelaksanaannya dari OSA-OSA sebelumnya. Di OSA yang terakhir ini dilaksanakan secara virtual pada bulan Januari karena di masa pandemi ini pelaksanaannya masih terbatas seperti itu ya. Nah, langsung saja di hadapan saya sudah ada Nabila Tana Cevara dari kelas 9D. Halo Bu. Halo Nabila. Ya, Assalamualaikum Nak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya. Bu Eka sendiri gimana Bu? Alhamdulillah Ibu selalu bersemangat apalagi berhadapan dengan murid yang berprestasi nih tentunya ya. Sih, Bu. Iya betul. Nah ini Nabila sebelum Ibu bertanya bagaimana perasaan kamu, Ibu akan mengutarakan dulu nih perasaan Ibu ya hari ini. Oke Bu. Ibu itu sangat berbangga hati nih bisa mewawancarai anak Ibu sendiri ya dari kelas 9D ya. Salah satu murid berprestasinya di Alsen. Nah yang denger-denger nih ya kemarin kamu menang di ajang OSA mendapatkan medali emas. Nah di OSA apa ya pelajarannya? IPS. Nah sekarang Ibu coba nih kira-kira gimana sih perasaan kamu nih ya mendapatkan medali emas di OSA? Pastinya tuh saya seneng banget Bu dan gak nyangka banget. Soalnya tuh saya merasa saya tuh awalnya waktu dikabarin saya bakal ikut OSA tuh saya merasa kurang mampu Bu. Oh begitu malah? Iya Bu. Saya takut jadi sudah. Nah terus apa yang membuat kamu menjadi tidak takut? Saya tuh persiapan dulu Bu. Kan pelatihan itu kan dimulai waktu Desember ya Bu. OSA-nya itu Januari. Sebelum pelatihan itu tuh saya lihat-lihat di internet dulu tuh soal-soal Olimpiade tuh gimana. Dalam hati saya ya udahlah syukurin aja. Mungkin sekolah udah percaya juga ya udah. Jalanin aja, saya belajar, saya usaha. Yang penting saya udah usaha kan Bu. Terus saya juga sebelum pelatihan Bu, saya minta doa restu mama sama papa saya dulu. Malah belum mulai gitu Bu. Ya itu penting banget ya, iya, doa Bu. atau restu orang tua itu sangat penting di samping kepercayaan diri yang kita punya tentunya. Nah tapi nih kalau Ibu dengar ceritanya ya di semifinal itu kamu peringkatnya masih belasan Nabila. Iya Bu. Bener ya? Iya. Nah kira-kira tuh kenapa sih maksudnya nyangka gak sih kamu bakalan jadi pemenang sedangkan di semifinal aja peringkat kamu masih belasan? Jujurnya tuh saya gak bakal kepikiran saya bakal dapat emas Bu. Iya. Saya kira tuh paling nggak ya udahlah kalau nggak perunggu ya nggak dapat ya udah nggak apa-apa. Yang penting saya udah berusaha sebaik mungkin, saya udah berusaha yang saya bisa gitu sebisa saya. Jadi saya ya semifinal itu tuh 15 Januari. Terus besoknya tuh baru finalnya. Terus tuh kebetulan saya di luar juga tuh Bu. Saya tiba-tiba ditelepon sama Bu ini. Cuman saya gak ngeh. Ternyata udah berapa kali tuh 9 kali ditelepon gitu atau lebih gitu. Terus tiba-tiba Bu Desi telepon nih sekarang. Terus saya ini angkat, halo Bu Desi, assalamualaikum gitu. Terus waalaikumsalam Tana, kamu tuh masuk final Tana urutan ke-16 sekian gini gitu. Saya tiba-tiba dikasihkan screenshotan PowerPoint-nya, saya urutan keberapa. Saya udah seneng duluan Bu. Saya wah
masuk final. Saya sendiri awalnya soalnya kan saya pesimis Bu, takut gitu loh. Ya udah, akhirnya saya udah gak mikirin saya dapat juara atau enggak. Yang penting wah hari itu saya masuk final Bu. Jadi saya langsung, wah Pak, aku masuk final Pak. Malah lebih gak nyangka ya. Nah itu posisinya kamu di rumah ya? Di luar Bu, lagi di luar. Jadi ini pelaksanaan OSA-nya tidak satu waktu langsung selesai? Tidak Bu. Begitu. Kayak paginya atau siangnya gitu pelaksanaannya, pas resultnya itu sore Bu. Nah ini untuk beberapa tahap yang kamu lalui ini kan pasti melalui latihan demi latihan ya. Iya, Bu. Jadi kan tidak instan seperti itu ya, dan dilatihnya juga pasti dengan guru profesional ya, yang nelfon kamu tadi tuh. Bu Aini sama Bu Desi ya. Iya. Nah itu gimana sih, mengganggu atau tidak sih selama proses latihan itu? Kan pastinya kamu butuh konsentrasi, sementara di sekolah tugas-tugas kamu bertumpuk ya, diberikan oleh guru gitu. Ada nggak sih tipsnya gitu supaya kamu tidak bahasanya kayak keteteran gitu antara tugas sekolah dengan latihan, kemudian dengan konsentrasi yang harus fokus untuk melaksanakan OSA ini? Kalau saya tuh belajar buat olimpiadanya waktu saya pelatihan Bu, pelatihan aja. Terus kalau misalnya pelatihannya udah selesai, saya gunain waktunya itu untuk ngerjain tugas-tugas dan PR yang dikasih sama guru gitu loh Bu. Terus kalau misalnya udah selesai saya ngerjain, saya istirahat bentar, terus ada waktu nih gitu. Malam-malam saya lihat lagi Bu, kayak saya belajar dari internet gitu soal-soalnya, terus kan ada kunci jawabannya tuh. Saya lihat-lihat gitu, saya belajar sekalian. Jadi kamu combine antara tugas di sekolah dengan pelajaran yang nyangkut-nyangkut ke OSA gitu ya. Jadi bisa dikerjakan dalam satu waktu begitu ya Nabila ya. Ya bagus sekali tuh triknya. Nah kemudian nih ibu tahu nih kamu kan sempat sempat ikut olimpiade pelajaran lain gitu ya. Tetapi ternyata yang kamu dapatkan itu dapat emasnya malah di pelajaran IPS. Bener ya? Iya. Nah, itu gimana tuh? Apa emang kamu suka pelajaran IPS atau kamu suka pengajarnya gitu kan? Dulu Ibu pernah kasih tahu ke anak-anak ya, terutama kalau kita tidak menyukai pelajarannya, cobalah sukai dulu gurunya gitu ya. Barangkali kita bisa lebih termotivasi. Nah, apa mungkin seperti itu? Tana boleh di-share pengalamannya. Kalau saya tuh dulu waktu kelas 7 tuh saya bukan ikut OSA Bu, tapi UK. UK. Lomba debat bahasa Indonesia. Waktu itu saya lagi pelajarnya Pak Oji. Terus Pak Oji datengin saya, tiba-tiba, "Tana, kamu mau ikut UK nggak?" gitu. UK apaan Pak? Soalnya kan saya baru masuk Alsen tuh waktu SMP ya, saya nggak tahu apa-apa. Terus itu loh kayak gini gitu. Oh yaudah deh Pak, saya tanyain dulu ke orang tua saya gitu. Oke, gitu. Terus akhirnya alhamdulillahnya dibolehin gitu. Terus saya akhirnya belajar sama Bu Nisa dan alhamdulillahnya belum beruntung. Oh, belum beruntung ternyata pada saat UK itu ya. Iya. Terus kalau misalnya yang buat pelajarin IPS itu saya tuh saya juga baru tahu Bu. Saya ternyata ditawarinnya sama Bu Desi gitu. Bu Desi cerita ke saya kalau misalnya Bu Desi yang nawarin saya ke guru-guru gitu. Kalau katanya sih Bu Desi tuh karena saya sering lumayan aktif Bu, saya sering jawabin itu. Kalau misalnya jawab tuh saya tuh setahu saya aja. Saya mau salah mau bener yang penting saya jawab aja. Iya, aktif di kelas gitu ya. Mungkin atas dasar itu kali Bu Desi ngajak kamu untuk ikut OSA ya. Padahal Bu Desi nggak tahu ya sebenarnya di pelajaran lain pun Nabila aktif gitu ya. Cuma Bu Desi lihat di pelajaran Bu Desi aja gitu. Tapi Ibu pengen tahu nih Nak, kamu mendapat emasnya di OSA gitu ya. Tapi dari kamu sendiri sebenarnya minat kamu kemana? Ke IPS atau ke IPA? Karena kan kamu kelas 9 nih. Sebentar lagi kamu mau cari sekolah SMA gitu kan. Mau masuk ke SMA, kira-kira nanti penjurusannya minatnya kemana? Ke IPA atau ke IPS? Kalau saya tuh minatnya sih pengennya jurusannya IPA Bu sebenarnya. Cuman karena kan cita-cita saya tuh mengharuskan saya tuh di jurusan IPA gitu. Tapi saya mikirnya saya usaha dulu aja IPA walaupun kalau misalnya saya nanti kurang mampu saya harus kejar gitu. Karena saya merasa
ini cita-cita jurusannya itu menyangkut cita-cita saya. Jadi saya harus belajar tekun gitu. Saya harus aktif nanya-nanya sama guru kalau saya nggak ngerti gitu. Nah, cita-cita kamu sendiri apa? Dokter, Bu, sebenarnya. Oh, pengen jadi dokter. Masya Allah, luar biasa ya, tinggi sekali cita-citanya. Tapi memang kita perlu bermimpi ya setinggi-tingginya untuk meraih, karena untuk meraih cita-cita itu kita perlu mimpi yang besar. Jadi kita bisa termotivasi gitu ya Nabila ya. Iya, Bu. Mohon doanya ya, Bu. Siap, pastinya. Kita nggak cuma ibu, ini guru-guru di Alsan semua pasti akan mendoakan kamu. Makasih, Bu. Nah, ini prestasi apa nih selain OSA yang pernah kamu miliki nih? Yang pernah kamu miliki, boleh prestasi akademik atau non akademik, itu boleh di-share. Saya sih kayaknya waktu yang di sini tuh kayaknya saya lomba desain di ini, bukan nasional tapi Bu, tapi lomba desainnya satu sekolah doang. Tapi kalau misalnya saya boleh ceritain yang waktu saya SD gak, Bu? Oh, boleh. Boleh perjalanan, pokoknya prestasi kamu, tidak harus di SMP, boleh. Waktu SD, saya waktu kelas 1 itu pernah ikut lomba renang se-DKI antar kelas, anak kelas 1 itu saya dapat ranking 8. Terus saya juga waktu itu saya kan sering ikut ekskul nari waktu kelas 1 sampai kelas 3. Nah itu tuh saya ikut lomba terus, alhamdulillah ada yang juara 1. Terus saya sebenarnya juga pernah ikut OSN IPA. Iya. Saya waktu itu didadakan juga, Bu, sebenarnya dikasih tahunya. Oh gitu. Dan alhamdulillah belum beruntung juga. Oh, belum. Ya memang yang penting coba ya nak ya. Jadi sesuatu itu yang kita coba ya belum tentu juga langsung berhasil. Kalau dulu kamu nggak berhasil, bisa jadi sekarang lebih berhasil. Yang penting usaha dan doa aja. Iya, betul. Jangan Jadi tadi prestasinya banyak ya ternyata ya. Tidak hanya di bidang akademik tetapi non akademik. Terus juga kemarin ya sempat ikut lomba desain grafis, alhamdulillah belum masuk juga. Tapi teman-teman di sini perlu mencontoh Nabila. Jadi walaupun apa yang diikutinya itu tidak langsung menjadi juara, tidak membuat dia menjadi down untuk berhenti sampai di situ langkahnya. Dia tetap mau mencoba dan terus mencoba nih. Jadi kalau bahasa kita kayak Nabila tuh mauan gitu, mau aja kalau disuruh ikut lomba apa aja, pokoknya mau dulu. Gitu. Masalah menang belakangan itu ya, masalah menang atau kalah itu belakangan gitu ya nak ya. Nah ini pasti kalau keikutsertaan kamu di beberapa ajang ya seperti olimpiade, lomba dan lain-lain, itu kan pasti tidak lepas dari peran serta orang tua kamu ya yang mendukung kamu. Nah gimana sih perasaan mama atau gimana sih upaya dari orang tua kamu untuk mensupport kamu gitu? Mama saya pastinya tuh selalu dukung saya. Kadang kalau misalnya saya lagi main gitu, suka ngingetin gitu, "Nap, belajar gitu. Ingat kamu tuh olimpiade gitu. Kalaupun nanti kamu nggak menang pasti paling nggak itu kamu udah usaha gitu loh. Kamu udah ikhtiar, kamu udah doa gitu." Terus kalau papa juga ngingetin juga, mama dan papa juga nggak selalu lupa buat doain aku gitu. Setiap subuh, setiap saat pokoknya didoain terus. Pokoknya Nap gitu, asalkan pokoknya yang jadi pegangan saya saat ini tuh selalu tuh dari kecil saya selalu ingetin gitu. Setiap ada keinginan pasti harus ada usaha dan doa. Setiap ada usaha pasti harus ada doa dan keinginan. Setiap ada doa pasti harus selalu ada usaha dan keinginan. Karena tanpa salah satu di antara ketiga itu gak bakal jadi apa-apa, sia-sia semua. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Itu quotes-nya dari Nabila ya. Ada doa, ada keinginan, ada usaha. Jadi salah satunya itu tidak boleh hilang gitu ya nak ya. Tidak boleh hilang karena ketiga ini adalah komponen penting yang saling berhubungan gitu ya, saling mengikat gitu. Nah sampai kita di tips dan trik nih. Gimana sih ini ya supaya teman-teman yang lain mungkin bisa mengikuti ya. Kalau yang ibu lihat kan Nabila nih anaknya stabil gitu ya. Stabil dalam artian emosinya itu orangnya itu tidak mudian gitu, nggak mudian. Apa mungkin punya trik dan tipsnya supaya bisa berhasil meraih emas di OSA. Ini buat teman-teman lain yang mau mengikuti nih, boleh disimak. Tips triknya itu yang pasti doa orang tua itu manjur. Tapi, yang pertama itu ya doa pasti. Orang tua itu manjur, betul sekali. Tapi itu pasti walaupun orang tua kita doa, kalau kita nggak usaha ya juga percuma Bu, nggak bakal kesampaian juga. Jadi kita
kitanya juga harus doa, kita juga harus usaha, kita juga harus ada keinginan gitu. Selanjutnya kita baru minta restu orang tua gitu. Tentunya dari semua paparan yang Nabila tadi, Ibu sih bisa simpulin ya. Yang pertama itu kamu tuh orangnya mauan dulu. Jadi mau dulu. Ketika kamu udah mau untuk melakukan sesuatu ya, baik itu olimpiade maupun prestasi-prestasi yang lain. Nah disitulah ada usaha yang harus kita lakukan gitu ya. Usahanya tadi yang Nabila sebut tadi, bisa jadi kita belajarnya di sela-sela tugas yang diberikan oleh guru tentunya gitu. Terus tadi ada doa, ada usaha, tentunya satu lagi tadi apa Nak? Satu lagi ada keinginan. Ada keinginan. Iya, mau terus berdoa dan berusaha. Nah, doa orang tuanya nih yang kuat nih teman-teman ya. Jadi teman-teman yang masih punya orang tua ya, hubungannya itu harus dibangun seharmonis mungkin. Bagaimana sih caranya kita bisa berprestasi, kita bisa berhasil dunia akhirat itu tidak lepas dari doa kedua orang tua kita. Nah, itu betul-betul manjur ya seperti yang dikatakan Nabila, karena ibu sendiri pernah mengalaminya ya Nak. Ketika kita udah tidak mendapatkan ridho dari orang tua, maka kemanapun kita berjalan itu akan menemukan jalan buntu. Seperti itulah kira-kira analoginya ya. Nah, Nabila, ini apa ada pesan dan kesan nih buat teman-teman lain yang mau ikut lomba supaya bisa termotivasi atau tetap semangat nih seperti kamu ya, tetap semangat mau ikut latihannya gitu. Gimana nih? Pesan aku adalah kalian tetap semangat. Kalian harus terus berusaha, harus terus berdoa, harus ada keinginan seperti yang aku bilang tadi. Dan jangan lupa minta doa orang tua, karena doa orang tua itu kan manjur banget ya. Terus kalian jangan ngikutin aku yang pesimis ya dulu ya, karena kan kita nggak pernah tahu gitu. Allah yang tahu kita tuh bakal kayak gimana di masa depan. Allah yang bakal tahu siapa kita di masa depan tuh kayak gimana gitu. Intinya sih terus semangat sih Bu. Terus semangat ya. Iya. Jadi dari seorang pemenang aja sebenarnya ada loh jiwa pesimisnya ya, tetapi dia tepis hilang gitu ya Naya. Karena tuh setiap kemenangan pasti ada setiap kesuksesan tuh pasti ada gagalnya dulu Bu. Betul, iya itu. Itu yang Ibu suka dari Nabila ya. Jadi selain tadi anaknya mauan, walaupun gagal jatuh berkali-kali ya. Anak ini beberapa kali ikut lomba desain grafis enggak menang loh teman-teman. Jadi tapi tidak memutuskan semangat dia untuk berprestasi, baik di bidang akademik maupun non akademik. Jadi dia nih masih mau mencoba dan mencoba, itu aja ya. Kunci suksesnya dia tuh mau mencoba dan mencoba. Begitu kira-kira. Boleh ditunjukin Nak? Oh iya. Piagamnya sama medalinya? Oh iya. Ditunjukin? Mau Ibu yang pegang bagaimana? Boleh dikasih unjuk ke kamera kali ya, gitu. Atau dikasih unjuk ke kamera, boleh lihat ke sana. Ini yang bisa Nabila dapatkan. Tentunya ini bisa menjadi modal kamu nih untuk mencari sekolah ya. Amin. Untuk mencari sekolah, amin. Mudah-mudahan nanti Nabila dapat sekolah yang mampu membawa Nabila lebih berprestasi, kemudian bisa mewujudkan cita-citanya menjadi dokter dengan jalan yang mudah, yang lancar ya, tanpa ya hambatan pasti ada, tapi paling tidak lebih mudah lah gitu ya untuk mencapai gelar doktornya. Gitu ya Nah, amin amin ya robbal alamin. Jadi nanti kalau udah jadi dokter jangan lupa Nabila balik ke sini, Bu. Iya, Bu, saya udah jadi dokter, Bu, gitu ya. Oh, sudah pasti, tenang aja Bu. Tenang ya pasti ya. Baiklah selalu di hati. Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan ya. Jadi Ibu cerewet pagi-pagi ada fungsinya juga ya untuk menyemangati kalian semua. Mudah-mudahan ini bisa tertular dengan anak-anak yang lain, bahwasanya kita harus selalu bersemangat untuk menghadapi hidup ini. Yang lalu ya biarlah berlalu, kegagalan itu untuk masa lalu. Yang penting untuk masa depan tadi ada keinginan, ada doa, dan ada usaha. Itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan nih dari studio Siniar Alsen. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.